Dulu, bahkan pria terkuat pun tidak pernah menduga hal ini. Saat aku menerobos ke tingkat Marshal Venerable, aku disergap dan menjadi orang bodoh. Karena itu, seluruh keluarga Yi jatuh dalam keputusasaan. Ketujuh kakak laki-lakiku tewas di medan perang. Bahkan kekasih masa kecilku secara terbuka membatalkan pertunangan kami di pemakaman mereka. Aku pikir keluarga Yi akan tamat. Namun tak disangka, ketujuh calon kakak ipar yang tidak sempat menikahi kakak-kakakku secara terbuka menyatakan akan menikahiku, si bodoh ini. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa kesadaranku telah pulih. Pembalasan ini akan kubuat mereka membayarnya dengan darah. Ternyata saat aku menerobos ke tingkat Martial Venerable, aku dijebak. Di saat-saat menjelang kematian itu, aku menyegel 90% jiwaku ke dalam Liontin Giok. Aku selamat, tapi menjadi orang bodoh. Keenam kakakku yang tersisa kemudian disergap dan terbunuh dalam pertempuran. Sekarang hanya kakek dan aku yang tersisa di keluarga Yi. Di pemakaman kakakku, Jenderal Ningyu dari Kerajaan Agung berkata kepada kakekku, "Tetua Yi, rencana mereka terlalu rapi. Kami sama sekali tidak menduganya." Kakek perlahan menggelengkan kepalanya. "Ini bukan salahmu. Sejak hari kalian para pria melangkah ke medan perang, tak satu pun dari kami berharap untuk mati dengan tenang. Yang tidak kami duga adalah pengkhianatan manusia lebih mematikan daripada perang." 7 bersaudara disergap di hari yang sama. Jelas, seseorang menargetkan keluarga Yi kita. Kata-katanya baru saja selesai diucapkan saat sebuah boneka Peppa Pig jatuh di kakinya. Aku bergegas mengambilnya, terpeleset dan jatuh ke tanah. Liontin Giok di leherku menghantam lantai dan langsung hancur berkeping-keping. Sambil memeluk boneka itu, aku mendongak dan tertawa. "Terima kasih kakek sudah menghentikan babi kecil." Kakek bergegas membantuku berdiri, suaranya lembut. "Iya, berdirilah, mendukungku." Dia menghadap kerumunan dan menyatakan dengan tegas, "Semuanya, keluarga Yi sekarang hanya memiliki aku dan Vener. Aku akan melihatnya menikahi gadis Shin dan melanjutkan garis keturunan kami. Keluarga Yi tidak akan jatuh. Semangat kami tidak akan pernah padam." Bisikan terdengar di antara kerumunan. "Itu Tuan Muda Yi yang termuda. Kenapa dia terlihat seperti orang bodoh? Kamu tidak mengerti. Dia dulunya adalah anak ajaib paling cemerlang dari keluarga Yi, menembus ranah master bela diri pada usia 15, dan bangkit di antara yang terkuat di Daxia. Jika bukan karena kecelakaan mobil 5 tahun lalu, yang mengubahnya menjadi bodoh dan melumpuhkan kultivasinya, dia akan menjadi nomor 1 sejati di keluarga Yi. Sangat kuat, pantas saja bahkan sebagai orang bodoh, dia masih membuat nona muda keluarga Xian bersedia menikahinya. Lagi pula, mereka tumbuh bersama. Ada kasih sayang bertahun-tahun di sana. Tapi sebelum bisikan itu mereda, Xiang Xin masuk bersama Xian Yufei. Berhenti di sana. Yi Fan sudah menjadi orang bodoh. Keluarga Xian kami tidak akan merusak seluruh hidup Yufei. Hari ini, kami di sini untuk membatalkan pertunangan. Kakek terhuyung mendengar kata-kata itu, dadanya sesak saat dia memuntahkan seteguk darah. Untungnya, aku bereaksi cepat dan menangkapnya. Aku menoleh ke Xin Yufei, mataku bingung dan terluka. "Yufei, kenapa kamu membuat kakek marah? Apakah kamu tidak akan menjadi istriku lagi?" Kakek terengah-engah berkata padanya, "Yufei, 5 tahun lalu saat Vener kecelakaan, kamu tidak pernah meninggalkannya. Aku percaya kamu bukan orang yang seperti itu. Apa yang terjadi?" Xian Yufei baru saja akan berbicara, tapi Xian Zhenghua memotongnya. "Keluarga Yi sekarang hanya memiliki orang bodoh dan orang tua yang tersisa. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan 5 tahun lalu? Dulu, dia setuju menikah karena keluargamu sedang di puncak kejayaannya. Sadar dirilah sekarang." Kakek menggertakkan giginya karena marah, menjilat yang kuat dan menindas yang lemah. Akhirnya aku melihat dengan jelas sifat keluarga Shinmu. Xin Yufei menundukkan matanya dan berkata dengan rasa bersalah, "Maafkan aku, Kak Fan. Aku tidak bisa menikah denganmu." Saat itu juga, suara wanita yang tegas terdengar dari belakang. "Jika dia tidak mau menikahinya, kami yang akan menikahinya." Yang berbicara adalah kakak ipar tertua dan kakak ipar ketujuh yang belum sempat menikah dengan keluarga Yi. Kakak ipar pertamaku dan kakak ipar ketujuhku. Kerumunan orang terkesiap, mereka benar-benar datang, tidak hanya untuk pemakaman, tetapi juga untuk membela keluarga Yi. Yang satu adalah Valkyrie bintang 3 Kerajaan Xia Agung, yang lain adalah kepala industri farmasi barat daya. Wanita-wanita yang luar biasa. Kakak ipar tertua Yulin Long dan kakak ipar ketujuh Sui Yixue berbicara serempak. "Kami mewakili ketujuh kakak ipar dari keluarga Yi, dan kami bersedia menikahi Yi Fan untuk melanjutkan garis keturunan Yi." Xian Jinghua dan Xian Yufei tertegun tak bisa berkata-kata. Para penonton menjadi gempar. Siapapun dari ketujuh wanita itu adalah wanita cantik dan kuat papan atas, namun mereka semua bersedia menikahi orang bodoh. Di tengah bisik-bisik, Yulin Long dan Su Ishu menopangku dari kedua sisi. Tiba-tiba, hawa panas membara mengalir di dadaku.
Sesaat kemudian, liontin giok yang retak di leherku meledak dengan suara gemuruh. Aku langsung menembus segel itu, melangkah langsung ke ranah Marshal Venerable. Selama bertahun-tahun, jiwaku berada di dalam liontin itu. Aku mempelajari teks kuno dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan 3 jiwa serta 6 rohku menjalani penempaan tanpa akhir. Tetapi tanpa bantuan dari luar, aku hanya bisa menunggu jimat pengunci jiwa itu memudar sebelum kembali ke tubuhku. Penantian itu berlangsung selama 5 tahun penuh, dan paman serta kakak-kakakku semua tewas di hari yang sama di medan perang. Adapun pembunuhan yang membuatku menjadi bodoh 5 tahun lalu, siapa dalangnya? Sekarang jiwaku telah kembali dan aku telah mencapai puncak ranah Marshal Venerable. Hampir tidak ada lagi lawan yang tersisa di seluruh Dacia. Aku akan menyeret setiap pelakunya ke terang dan membuat mereka membayar dengan darah. Tapi ngomong-ngomong, dadaku benar-benar terasa panas. Melihat ini si anjing gua mencibir, masih saja berakting bodoh. Bahkan jika Yifan benar-benar pulih, dia tidak akan lolos dari para pembunuh itu. Kalian 7 bersaudari, ditakdirkan untuk menjadi janda. Tatapan Yulinglong berubah menjadi sedingin es. Simpan saja kekhawatiranmu. Ini adalah urusan keluarga Yi. Mendengar itu, aku berpikir para kakak iparku secara terbuka menyatakan akan menikahiku. Dukungan mereka untuk keluarga Yi sangatlah jelas. Jika aku menunjukkan kekuatanku sekarang, musuh tersembunyi akan melepaskan kegilaan pada keluarga Yi dan para kakak iparku. Untuk melindungi keluarga Yi dan mereka, aku harus terus berpura-pura bodoh untuk sementara waktu. Yulinglong kemudian menoleh ke kakek dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakek, aku masih cucu menantumu. Serahkan sisanya padaku." Dia menoleh ke Xian Yufei, kehadirannya begitu mendominasi. Xian Yufei, sebagai istri Yifan, aku menyatakan, pertunanganmu dengannya batal mulai saat ini. Xian Yufei hanya meninggalkan satu kata, "Maafkan aku," sebelum pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka yang meninggalkanku tidak pantas untuk dikejar. Aku akan mengembalikan keluarga Yi ke puncak kejayaannya. Kita akan bangkit kembali. Begitu kami masuk ke kamar, Yulinglong menoleh ke Su Yixue. "Yixue, kita akan memulainya. Kita harus meninggalkan lebih banyak garis keturunan untuk keluarga Yi dan membuat orang-orang itu membayarnya." Berbaring di tempat tidur, mendengarkan kedua kakak iparku merencanakan ini dengan serius, aku berteriak dalam hati, ini sama sekali bukan kekuatan yang kuinginkan. Sementara itu, di dalam sebuah kuil, seorang pria berbicara, "Tetua Zhang, pemakaman keluarga Yi telah berakhir. Semuanya berjalan lancar." Yi Changfeng tidak menunjukkan kelainan apapun. Tapi ketujuh kakak ipar dari keluarga Yi secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan menikahi Yifan. Bagaimana kita akan menangani ini? Tetua itu menjawab, untuk mendekati keluarga Yi di saat seperti ini, mereka harus diperingatkan. Bunuh satu, untuk menakuti yang lain. Dan kecelakaan mobil 5 tahun lalu ditangani dengan baik. Kirim orang yang sama. Seperti yang dikatakan Tetua Zhang, dan tuan muda dari keluarga Zhao itu terobsesi dengan Su Yixue, kakak ipar ketujuh. Dia akan dengan senang hati menyerang Yifan. Dia hanyalah orang bodoh. Selama dia tetap bodoh, aku tidak keberatan membiarkannya hidup. Tetapi jika dia menunjukkan perubahan apapun, bunuh dia saat itu juga. Pada saat itu, di kediaman lama keluarga Yi, kakek menatap Yulinglong dan 2 lainnya. Dia berbicara dengan rasa bersalah. "Linglong, Yi Shue, terima kasih untuk hari ini, tapi upacara pemakamannya sudah selesai. Kalian harus pergi. Keluarga Yi tidak bisa menahan kalian." Yulinglong melangkah maju, nadanya tegas. "Kakek, kami akan menikahi Yifan, melanjutkan garis keturunan Yi dan membalaskan dendam keluarga Yi." Wajahku langsung memerah. Yulinglong dengan tajam merasakan reaksiku. "Xiaofan, auramu berfluktuasi." Terkejut, aku segera menekan kehadiranku dan terus berpura-pura bodoh sambil melambaikan tangan. Balas dendam. "Bayu-bayu, balas dendam." Yulinglong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sepertinya aku hanya membayangkannya. Dia lalu mengelus wajahku. Suaranya serius dan tulus. "Yifan, entah kau mengerti atau tidak, ingatlah ini. Kau pernah menjadi anak ajaib terhebat Daxia yang berdiri di puncak dunia persilatan, dan kau bisa bangkit kembali. Kami 7 gadis ini menikahimu atas kemauan kami sendiri, dan kami akan mengikutimu seumur hidup. Jika engkau berani mengkhianati salah satu dari kami, aku akan mengejarmu dengan pedang sampai ke ujung dunia." Hatiku bergejolak dengan perasaan campur aduk. Mereka jelas bisa memiliki masa depan yang lebih baik, tapi mereka memilih menanggung gunjingan seluruh dunia demi menikahi orang bodoh. Saat itu, Yulinglong tidak bisa menahan diri lagi. Dengan mata memerah, dia memelukku erat. "Jika kau masih punya sedikit saja kesadaran, maka tolong sadarlah." Aku bersumpah dalam hati. Aku akan membalas penghinaan ini dan tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka. Su Yixue berbicara dengan gugup. "Kakak tertua, bukankah ini terlalu keras untuk Yifan? Pikirannya belum pulih." Yulinglong menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Jangan khawatir.
Aku sudah menghubungi Lei Qianjua. Aku akan memintanya datang dan mengobati Yi Fan. Lei Qianjua, tabib Dewa Daxia, kakek berseru. Jika dia mau menanganinya, Chao Fan mungkin benar-benar bisa diselamatkan. Hatiku tergerak. Aku tidak sakit, tapi kakek punya luka tersembunyi dan menderita pukulan bertubi-tubi. Jika dia tidak mendapat pengobatan yang tepat, waktunya tidak akan lama lagi. Aku bisa diam-diam memberikan Lei Qianjua beberapa pengetahuan medis dan membiarkannya menyembuhkan kakek. Pikiran itu baru saja terbentuk ketika aku segera bertingkah bodoh lagi. Hor, aku mau diobati. Yu Linglong sedikit menyipitkan matanya. Gejolak itu terasa lagi, Su Ixue maju selangkah dan menangkup wajahku. Jangan khawatir, Yi Fan. Kami akan menyembuhkanmu, dan engkau akan memberi kami banyak anak laki-laki yang gemuk dan menggemaskan. Sebelum dia selesai bicara, Yu Linglong menepuk punggungnya dengan lembut. Kalau begitu kita ikuti rencananya. Sue Yisue, kamu akan tinggal bersama Yi Fan di bulan pertama. Mendengar itu, mata kakek dipenuhi air mata haru. Anak-anak baik, terima kasih. Yu Linglong tersenyum lembut. Kakek tidak perlu sungkan begitu. Kita ini keluarga. Lalu kakek menoleh padaku dan menepuk dadaku pelan, nadanya tegas namun penuh harap. Entah kamu pulih atau tidak, kamu harus memperlakukan ketujuh gadis ini dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku langsung kembali berpura-pura bodoh, mengangguk dengan kuat. Tujuh kakak ipar semuanya adalah istri. Yi Fan akan menyayangi mereka semua. Dalam hatiku, aku menambahkan, aku hanya berharap mereka bisa menahan penderitaan ini sedikit lebih lama. Saat itu, Sue Yishu melangkah maju. Hari sudah semakin larut, aku akan membawa Yi Fan kembali lebih dulu. Xiao Tianlong mengadakan jamuan bisnis malam ini. Ini kesempatan bagus untuk membawa Yi Fan. Saat aku mendengar nama Xiao Tianlong, pikiranku meledak. 5 tahun lalu, kecelakaan mobil itu. Tepat sebelum aku pingsan, aku melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Dan saat pemakaman hari ini, pria yang sama berdiri di belakang Zhao Tianlong. Kecelakaan mobil itu hampir pasti berhubungan dengan keluarga Zhao. Kalau begitu, aku harus memulai balas dendamku pada mereka. Beralih ke kediaman Xian Jinghua berteriak pada Xian Yufei. Bukankah sudah kubilang? Kita akan menghadiri jamuan Tuan Muda Zhao malam ini. Kenapa kamu belum berpakaian juga? Mata Xian Yufei memerah, air matanya berlinang. Aku sedang tidak mood. Wajah Xian Jinghua menjadi muram. Apa kamu masih memikirkan Yi Fan itu? Sudah kukatakan berkali-kali, keluarga Yi sudah tamat. Xian Yufei akhirnya menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Aku akan datang ke pesta malam ini. Baguslah. Nada bicara Xian Jingwei sedikit melunak, berdandanlah yang cantik. Banyak orang-orang penting yang akan datang malam ini. Tuan Muda Zhao bahkan menelepon langsung untuk mengundangmu. Ini, demi kebaikan keluarga Xian. Ini harus dilakukan. Sementara itu, aku sedang memilih setelan jas untuk pesta. Saat Su Yisue melihat perut 8 kotakku, wajahnya langsung memerah padam. Kamu sudah lama tidak berlatih. Bagaimana bisa otot perutmu masih sekencang ini? Aku pura-pura bodoh dan menggodanya. Istriku, kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu mau menyentuhnya? Su Yisue tersadar dan melemparkan setelan jas itu padaku. Pakai ini dan berhenti memanggilku kakak ipar. Kamu harus memanggilku istri. Aku bertepuk tangan dan melompat kegirangan. Hore, aku punya istri lagi. Melihat ekspresi bodohku, Su Yisue menghela napas dalam hati. Dia pernah menjadi jenius bela diri terhebat Daxia, ditinggalkan tunangannya di titik terendahnya, dan kini terbebani oleh tragedi keluarga. Dia benar-benar pantas mendapatkan lebih banyak cinta. Dia dengan lembut menarikku ke dalam pelukannya. Detik berikutnya, matanya melebar, auranya melonjak dengan cepat. Yang tidak dia ketahui adalah ada api khusus yang tersembunyi di tubuhku. Selama aku menyentuh seorang wanita dan emosinya bergejolak, aku bisa menyerap kehangatan itu dan mengubahnya menjadi energi bela diri untuk meningkatkan kekuatanku. Bahkan tanpa kontak langsung, api itu secara alami akan menghasilkan kehangatan spiritual yang membantu kultivasiku. Kecepatannya jauh melampaui latihan normal. Dan sekarang dengan 7 wanita yang menemaniku secara bergiliran, bagaimana bisa tingkat kekuatanku tidak naik dengan cepat? Saat itu, suara mendesak datang dari luar pintu. Nona, kepala keluarga dan tuan kedua sedang menunggu di aula utama. Mereka meminta Anda untuk segera datang. Mata Sue Yisue menyipit. Semua orang sudah berkumpul. Apakah mereka akan menghakimiku? Dia menarik napas dalam-dalam, suaranya tegas. Ayo pergi, aku siap. Hatiku menegang. Apakah dia ditegur oleh keluarga Su karena bersikeras menikahiku? Tidak, aku harus pergi bersamanya. Aku tidak bisa membiarkannya menderita karena aku. Saat kami memasuki ruang pertemuan keluarga Su Mingho menggebrak meja. Apa kau sudah gila? Sue Yisue benar-benar mengumumkan bahwa dia akan menikahi si bodoh Yi Fan itu. Apa kau ingin seluruh keluarga Su terkubur bersamanya?
Sue Ishuo, tetap tenang, nadanya tidak goyah. Aku punya alasanku sendiri. Seperti yang kuduga, istriku Ishuah dimarahi karena aku. Para tetua keluarga Su berteriak marah, konyol. Keluarkan dia dari klan segera. Su Mingho membentak, kakak, katakan sesuatu. Putrimu akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Saat itu, kepala keluarga Su, Su Honghai, mengangkat tangannya. Dengan suara berat, dia berkata, aku mendukung keputusan Ishuah. Dia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Ada nada kenangan dalam suaranya. 30 tahun yang lalu, saat keluarga Su diambang kehancuran, siapa yang memberi kita dana penyelamat hidup pertama? Jika bukan karena dukungan keluarga Yi, kita masih akan menjadi bengkel kecil. Dia berhenti sejenak, suaranya menjadi dingin. Ya, dia hanya membalas budi. Siapapun yang berani berkomentar tentang ini lagi, keluar dari keluarga Su, seketika hening menyelimuti ruang rapat. Su Mingho tidak mau menyerah, dengan cepat berkata, kakak, lihat, beberapa pemasok baru saja mengumumkan mereka memutuskan hubungan dengan kita. Su Honghai mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jadi, mereka yang mengincar keluarga Yi sudah mulai menyerang keluarga Su juga. Sebuah peringatan untuk yang lain. Su Mingho menghentakkan kakinya dengan cemas. Kakak, ini bukan saatnya memikirkan kesetiaan. Keluarga Yi sudah tamat dan kita tidak boleh menyinggung siapapun di balik semua ini. Kalau begini terus, kemitraan kita akan hancur. Ekspresi Su Honghai menjadi muram, bergumam pada dirinya sendiri, kita tidak bisa mengkhianati kebaikan, tapi kita juga tidak bisa menjerumuskan seluruh keluarga Su. Apa yang harus aku lakukan? Melihat ini, Su Mingho berbalik dan menatap tajam ke arah Su Ishiwe. Ini semua salahmu. Keluarga Su akan hancur karena kamu. Nada suara Su Ishiwe terdengar penuh tekad baja. Anggota keluarga Xia akan ada di perjamuan malam ini. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengamankan kemitraan itu. Keluarga Su akan mendapatkan kesetiaan dan keuntungan. Jika ada yang tidak percaya padaku, mereka bebas menjual saham mereka dan pergi. Aku tidak akan menghentikan mereka. Sambil berdiri di samping, aku berpikir, aku ingin tahu anggota keluarga Xia yang mana yang akan muncul malam ini. Jika aku bisa bertemu mereka sebelumnya, aku mungkin bisa membantu istriku Yixue mendapatkan kontrak itu. Tepat saat itu, suara mengejek terdengar. Oh, bukankah ini si bodoh kecil dari keluarga Yi? Itu adalah Zhao Tianlong. Dia menatapku dengan penghinaan yang main-main. Lapar? Mau Tuan Muda Zhao memberimu makan? Aku pura-pura bingung, memiringkan kepalaku. Makanan. Makanan apa? Tapi di dalam hati, aku mencibir. Zhao telah masuk ke dalam perangkapku. Zhao Tianlong menyeringai, meludah dengan keras ke dalam gelas anggur di hadapannya, lalu menjentikan rokoknya yang menyala ke dalamnya. Dia memutar gelas itu dan tertawa. Ini adalah minuman selamat datang buatanku sendiri. Tuan Muda Ye, cepat minum. Malam ini, semua orang akan melihat bahwa si jenius dulu hanyalah sampah. Antek-anteknya mengikutinya. Minumlah. Jangan sia-siakan niat baik Tuan Muda Zhao. Aku mengangkat gelas itu dengan kegembiraan yang berlebihan. Luar biasa. Jadi begini cara anggur terbaik dibuat. Kerumunan orang tertawa terbahak-bahak. Yifan benar-benar sudah mati otak. Aku menatap gelas itu dengan serius, lalu tiba-tiba bertepuk tangan. Ada yang kurang. Aku melambai pada petugas kebersihan di dekat situ. Andi, tunggu. Sebelum dia sempat bereaksi, aku menuangkan seember penuh air pel langsung ke dalam cangkir itu. Zhao Tianlong tertawa terbahak-bahak sampai membungkuk sambil berteriak, rekam ini. Pastikan semua orang melihat mantan anak ajaib itu meminum air toilet. Tapi detik berikutnya, aku menerjang maju dan mencengkeram leher Zhao Tianlong. Lalu aku menyumpalkan seluruh cangkir anggur berkualitas itu ke dalam mulutnya. Hal-hal baik harus dibagikan. Kakak Zhao, kamu minum dulu. Terpaksa menelan campuran kotor itu. Zhao Tianlong mendorongku, dan jatuh berlutut sambil muntah tak terkendali. Zhao Tianlong mengaum, kau bajingan. Aku tidak akan mengampunimu. Sambil memiringkan kepala, aku pura-pura terlihat bingung. Kenapa? Apa rasanya tidak enak? Istri Ishuah tidak mengizinkanku minum alkohol, tapi karena kau begitu bersemangat menawarkannya padaku, aku tidak punya pilihan selain membalas budimu. Dalam hati aku mencibir. Dalam 5 tahun itu, aku belajar lebih banyak hal di dalam Liontin Giok daripada sekadar ilmu bela diri. 13 master yang tersegel mewariskan pengalaman hidup selama 1 abad. Berurusan dengan orang seperti Zhao Tianlong adalah hal yang mudah. Zhao Tianlong pulih dan menunjukku sambil berteriak, pukul dia, hajar dia sampai mati. Anak buahnya menyingsingkan lengan baju mereka dan menyerang. Tatapanku menajam, jadi mereka ingin berkelahi, sempurna. Aku bisa menggunakan mereka untuk latihan. Tiba-tiba, sebuah teriakan marah meledak. Berhenti di sana. Coba kita lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari saudaraku Fan. Detik berikutnya, 2 tangan besar menghantam kepala para anak buah yang menyerang, membenturkan mereka satu sama lain.
Wajah Zhao Tianlong menjadi pucat pasi. Kenapa kamu? Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu pergi ke luar kota? Pendatang baru itu adalah saudara angkatku, Wang Fugui. Sambil menepuk debu dari telapak tangannya, dia melotot ke arah Zhao Tianlong. Kalau aku tidak muncul, siapa yang akan melindungi saudara Fan? Fugui tumbuh bersamaku, dan selama 5 tahun aku dianggap bodoh. Dia terus-menerus melindungiku. Setelah aku bangkit kembali, aku akan membalas budinya dengan baik. Seorang anak buah berbisik kepada Zhao Tianlong, "Bos, Wang Fugui adalah salah satu petarung terbaik di seluruh kota. Kita tidak perlu cari gara-gara dengannya." Zhao Tianlong mengertakkan gigi tetapi mundur. "Kita pergi. Aku tidak percaya Wang Fugui bisa menjaga Yi Fan selamanya. Su Yixue akan menjadi milikku cepat atau lambat." Aku melihat mereka lari dengan malu. Fugui merangkul bahuku dan menaik turunkan alisnya. "Saudara Fan, aku sudah dengar beritanya. 7 kakak ipar yang cantik semuanya menikahimu. Kalau kamu sadar sepenuhnya, kamu pasti akan sangat senang. Benar kan?" Aku mendorongnya, pura-pura kesal. "Hei, apa aku terlihat seperti orang semacam itu? Lepaskan aku." Fugui tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang orang seperti itu." Tiba-tiba, ekspresinya menegang. Dia berjongkok dan mengendus lebih dekat padaku. "Bro, auramu terasa aneh. Jangan-jangan, kamu sudah pulih? Orang ini terlalu tajam." Aku baru saja akan menutupinya saat suara lembut terdengar dari belakang. "Xiao Fan, kenapa kamu lari ke sini?" Su Yixue berjalan cepat, ada nada mencela dalam suaranya. "Aku baru saja merapikan riasanku dan kamu menghilang. Bukankah sudah kubilang untuk menunggu dengan patuh?" Aku langsung mengubah ekspresiku menjadi senyum konyol. "Selama istri Yixue ada di sini, Xiao Fan aman." Fugui langsung menyapanya. "Halo, kakak ipar. Jangan khawatir. Wang Fugui akan melindungi Kak Fan dengan nyawanya." Su Yixue mengangguk. "Selama kamu kembali, aku merasa lega." Tak lama, dia mempersilakan kami masuk ke aula acara. Su Yixue mengingatkannya, "Aku harus bertemu dengan grup Xia nanti. Jadi aku titipkan Xiao Fan padamu." Fugui memperingatkan, "Aku dengar sebelum datang. Keluarga Zhao bertekad untuk mendapatkan kesepakatan ini. Kakak ipar, berhati-hatilah." Tidak jauh dari sana, Zhao Tianlong bersembunyi di sudut, menggertakkan giginya. Begitu aku mendapatkan grup Xia, Su Yixue akan memohon belas kasihanku. Tak lama, pembawa acara naik ke panggung. "Mari kita sambut Presiden grup Xia, Tuan Xiahou." Para wartawan bergegas maju. "Presiden Xia, apakah menghadiri perjamuan keluarga Zhao berarti Anda berniat bekerja sama dengannya?" Xiahou tersenyum tipis. "Keluarga Zhao tentu saja hebat, tapi Yunxing adalah pasar yang luas. Grup Xia menyambut baik kerjasama dari semua perusahaan besar." Wajah Xiao Tianlong menjadi muram. "Apa-apaan orang tua itu?" Mata Su Yixue berbinar saat dia menoleh padaku. "Xiao Fan, apa kau dengar itu? Kita mungkin bisa memenangkan keluarga Xia juga." Tapi saat itu, Xiahou di atas panggung tidak sengaja melirik ke arahku. Pupil matanya mengecil, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tabib Dewa mengabaikan kebingungan semua orang, dia bergegas turun dari panggung dan menggenggam tanganku dengan erat. "Tabib Dewa, akhirnya aku menemukanmu. Aku akhirnya bisa membalas budi penyelamatan hidupmu." Zhao Tianlong membeku di tempat. Dia bergegas maju untuk menghalangi. "Presiden Xia, Anda pasti salah. Dia hanya orang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan seseorang? Dan Anda tahu keadaan keluarga Yi. Lebih baik tidak terlibat dengan mereka." Xiahou mengerutkan kening, nadanya tidak goyah. "Aku tidak akan pernah salah mengenalinya. 5 tahun lalu, ketika aku diambang kematian, tabib dewalah yang menyelamatkanku. Tapi kenapa dia menjadi seperti ini?" Su Yixue dengan cepat menjelaskan, "Tunanganku mengalami kecelakaan mobil 5 tahun lalu, dan kecerdasannya terpengaruh. Itu masuk akal sekali." Xiahou menepuk pahanya. "Tuan Muda Ye adalah seorang jenius yang luar biasa saat itu, ahli seni bela diri dan pengobatan. Dia pasti mengalami kecelakaan setelah menyelamatkanku. Semuanya sangat cocok." Dia menoleh ke Su Yixue, antusiasmenya meningkat. "Nona Su, keluargamu bekerja di bidang farmasi. Benar? Tertarik untuk bermitra dengan grup Xia?" Su Yixue tertegun karena gembira. "Kakau benar-benar ingin bekerja sama dengan kami?" Zhao Tianlong hampir melompat karena panik. "Presiden Xia, keluarga Su telah masuk daftar hitam semua pemasok besar karena mereka terikat dengan Yi Fan. Apa kau tidak takut ikut terseret? Lihat saja keluarga Zhao kami." Xiahou menatapnya dengan pandangan meremehkan. "Terseret? Memangnya kenapa? Kalau bukan karena Tuan Muda Yi, tidak akan ada grup Xia hari ini. Nona Su tidak meninggalkan keluarga Yi. Kenapa aku harus takut? Dengan ini aku umumkan bahwa keluarga Su adalah satu-satunya mitra grup Xia di Yinqing. Semua saluran kami akan terbuka penuh untuk mereka. Siapapun di seluruh barat daya yang menentang keluarga Su akan menjadi musuh keluarga Xia." Para penonton menjadi gempar. Bisik-bisik memenuhi aula. Seperti yang diharapkan dari keluarga Yi, bahkan saat meredup fondasi mereka menakutkan.
Zhao Tianlong gemetar karena marah. Kenapa si bodoh itu selalu merusak segalanya untukku? Xia Hou menatap Su Yixue dan tersenyum. Bukan aku yang seharusnya engkau berterima kasih. Su Yixu langsung mengerti. Dia berbalik dan memelukku dengan erat. Xiao Fan, terima kasih. Aku membalas pelukannya dengan senyum konyol. Selama aku bisa membantu istri Yixue, aku senang. Lalu aku berbalik ke arah Xia Hou, merentangkan tanganku. Kau membantu istriku, jadi kau orang baik. Peluk. Xia Hou ikut bermain, memelukku, hanya untuk mendengar bisikan rendahku yang jelas. Kau menangani semuanya dengan baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Seluruh tubuh Xia Hou gemetar, matanya terbelalak. Tabib dewa itu ternyata tidak bodoh. Mendengar suara yang familiar itu, dia membeku di tempat, menatapku tidak percaya. Aku diam-diam mengingatkannya, aku disergap. Aku harus menyembunyikan kekuatanku untuk menghindari pembunuh bayaran lainnya. Jangan ungkap kalau aku sudah pulih. Ikuti saja perintahku saat dibutuhkan. Cerdas seperti biasa, Xia Hou langsung mengerti. Seseorang dengan kekuatan, keahlian, dan strateginya, yang bahkan menyembunyikan kehebatannya, pasti akan membawa keluarga Yi kembali ke puncak kejayaan. Karena kewalahan, dia sedikit membungkuk. Tenang saja, Tuan Muda Yi. Aku, Xia Hou, akan melakukan semua yang aku bisa. Sementara itu Xiao Tianlong panik seperti badut. Presiden Xia, bagaimana dengan kerjasama kita? Aku segera bersembunyi di belakang Su Yixue dan berteriak, dia jahat. Dia mau merebut istriku, Yixue. Wajah Xia Hou menjadi gelap. Tuan Muda Yi, apapun yang tidak nyaman untuk kau tangani, biar aku yang urus. Dia tiba-tiba menampar wajah Xiao Tianlong. Kau mengajariku cara berbisnis. Kapan aku setuju untuk bekerja sama denganmu? Zhao Tianlong tertegun, memegangi pipinya yang bengkak. Presiden Xia, kenapa Anda memukulku? Xia Hou melotot. Kenapa? Karena kau berani mengincar istri Tuan Muda Yi. Aku sedang memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Xia Hou pergi, mengatakan dia pasti mabuk karena bertindak begitu, tidak tahu malu. Zhao Tianlong benar-benar hancur, diusir dari perjamuannya sendiri. Xia Hou kemudian menoleh kepada kami dengan hormat. Tuan Muda Ye Nona Su tidak perlu tinggal. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih tenang untuk membahas kerja sama kita? Sementara itu, Zhao Tianlong memperhatikan punggung Su Yixue dan aku saat kami pergi. Wajahnya sudah menjadi sangat gelap. Si bodoh Yifan itu merusak rencanaku lagi. Apakah orang-orang yang kusuruh siapkan sudah siap? Bergerak. Aku akan memastikan dia tidak akan pulang hidup-hidup malam ini. Segera setelah itu, Su Yixue mengendarai mobil dan menuju ke tempatnya denganku di kursi penumpang, tetapi matanya terus melirik ke arah wajahku. Garis rahangku yang tajam, fitur yang tegas, dan kecerdasan yang tenang di mataku memancarkan kehadiran yang seolah menarik jiwa seseorang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bagaimana bisa aku tidak pernah menyadari Xiao Fan setampan ini. Dan aku sudah merasakan pikiran-pikiran kecilnya. Aku tiba-tiba mencondongkan tubuh lebih dekat dan mengejutkannya. Yixue, apa yang kamu lihat? Apakah aku tampan? Membayangkan betapa dekatnya kami malam ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia adalah orang dewasa, ya, tapi masih belum berpengalaman. Jadi menghadapi hal-hal ini membuatnya malu. Pada saat itu, gelombang hangat spiritual mengalir dari pahanya, naik ke lengannya, dan masuk ke tubuhnya. Seketika, Su Yixue merasakan kekuatan melonjak di dalam dirinya. Indera dan pikirannya menjadi jauh lebih tajam. Tangannya gemetar, setir mobil berbelok, dan mobil itu meliuk-liuk seperti ular, hampir menabrak petak bunga. Dia terkejut saat mengetahui bahwa menyentuhku akan membangkitkan kekuatan misterius di dalam dirinya, dan dia langsung mengerti. Ini pasti rahasia di balik bagaimana dia menjadi ahli tingkat atas di usia yang begitu muda. Memikirkan hal ini, dia secara naluriah mengulurkan tangan ke belakang dan memegang pergelangan tanganku. Lalu dia menatapku dengan lembut, Xiao Fan, aku akan menyayangimu seumur hidupku. Saat itu, mataku melirik ke arah kaca spion. Aku berkata dengan tenang, aku perlu turun untuk ke kamar mandi. Dan sebelum pergi aku menambahkan, tunggu aku. Oke? Jangan pergi. Aku berlari kecil ke taman terbengkalai di dekatnya. Mata Zhao Tianlong menjadi gelap, turun di tempat sepi seperti ini. Dia cari mati. Semuanya ikuti dia. Bunuh dia di hutan. Zhao Tianlong dan anak buahnya bergegas masuk dengan senter, menyinari ke kiri dan ke kanan, tapi mereka tidak melihat jejakku sama sekali. Tak lama, dia melihat sesosok tubuh berdiri tidak jauh dari sana. Dengan gembira, dia bergegas mendekat, tapi wajah pria itu tidak tepat. Zhao Tianlong langsung bertanya, apa kau melihat seorang pemuda datang barusan? Aku dengan santai menunjuk ke arah petak bunga. Ya, aku melihat seorang pemuda bergegas ke arah sana, tepat di belakang taman batu itu. Zhao Tianlong memberi isyarat kepada anak buahnya dan berlari ke arah taman batu. Dia tidak menyadari kegelapan yang menyelimuti ekspresiku.
Dia dan anak buahnya mencari di antara rumput liar di belakang taman batu untuk waktu yang lama, tapi tidak menemukan apapun. Amarah Zhao Tianlong meledak. Apa bajingan itu membohongi kita? Aku menyeringai. Dia memang masuk, tapi dia memberitahuku sesuatu. Dia bilang orang jahat mengejarnya dan memintaku untuk membantai kalian semua. Detik berikutnya, aku bergerak seperti hantu ke tengah kerumunan. Dalam sekejap, semua orang kecuali Zhao Tianlong dan pria berwajah kodet itu tumbang tak bernyawa. Aku perlahan melepas topengku, melirik ke arah Zhao Tianlong. Kau bahkan tidak bisa mengenaliku sekarang? Melihat wajah asliku, Zhao Tianlong membeku di tempat. Yifan, kau tidak bodoh. Kau hanya berpura-pura. Zhao Tianlong benar-benar panik, kakinya gemetar tak terkendali, hatinya serasa jatuh ke dasar. Aku bertepuk tangan, mataku tertuju pada pria berwajah kodet itu. Aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan padaku, 5 tahun yang lalu, mengapa engkau menyebabkan kecelakaan mobil itu untuk membunuhku? Di luar dugaan pria itu jatuh berlutut ketakutan. Tuan Muda Ye, ampuni aku. Bukan aku, Tuan Muda Zhao yang memerintahkannya. Tolong ampuni nyawaku. Gelombang aura yang dahsyat meledak dari telapak tanganku, menghantamnya dan mengubahnya menjadi abu yang diterbangkan angin. Pemandangan aneh seperti itu membuat Zhao Tianlong benar-benar terpana. Sambil gemetar, dia bertanya, sihir hitam, macam apa ini? Aku hanya tersenyum tipis dan memberitahunya bahwa ki bela diriku memiliki atribut api. Itu bisa menghancurkan target menjadi debu halus tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Itu adalah salah satu fungsi api hati di dalam tubuhku. Selama aku mengaktifkan ki bela diriku, itu akan terhubung langsung ke api hati. Pada titik ini, Zhao Tianlong berada di ambang kehancuran mental. Dia menggigil dan memohon, Tuan Muda Ye, aku salah. Bukan aku yang ingin membunuhmu. Sosok di ibu kota provinsi memaksa keluarga Liu untuk memerintahkanku. Tolong ampuni nyawa anjingku ini. Mendengar ini, pupil mataku menyempit dan otot di wajahku berkedut tanpa sadar. Tetua keluarga Liu di ibu kota provinsi pernah menjadi bawahan kakekku yang paling setia. Tak kusangka dia adalah salah satu pelaku di balik rencana pembunuhan kakekku. Untuk bertahan hidup, Zhao mengungkapkan informasi mengejutkan lainnya. Keluarga Liu juga hanya mengikuti perintah. Kudengar itu adalah orang besar dari ibu kota. Aku segera mencengkram lehernya dan bertanya dengan dingin, siapa orang besar dari ibu kota itu? Zhao Tianlong buru-buru menjawab, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa di kota Yun, keluarga Zhao kami, keluarga Wang dan keluarga Li, semuanya mengabdi pada orang besar dari ibu kota itu. Dan biasanya, kami menerima perintah dari keluarga Liu di ibu kota provinsi. Dia terus memohon, Tuan Muda Ye, tolong jangan bunuh aku. Aku bersumpah tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak merasakan belas kasihan. Kiku meledak menghancurkan Zhao Tianlong menjadi abu halus. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Keluarga Zhao, Wang, Li, dan Liu sekarang semuanya ada dalam daftarku untuk perhitungan di masa depan. Saat aku berjalan keluar dari hutan, suara cemas Sui Shui memanggil, Xiao Fan, apa engkau baik-baik saja? Kenapa kau lama sekali perginya? Mendengar suaranya sedikit menghangatkan hatiku. Aku sangat mengenal adik ipar kecil ini. Dia sangat takut bahkan pada tikus. Seketika, aku kembali ke penampilanku yang tidak berbahaya dan menggemaskan lalu berkata dengan manis, Kakak Ishu, aku baik-baik saja sekarang. Aku keluar. Aku tiba-tiba berteriak, wah! Tikus yang besar sekali membuatnya sangat terkejut. Jadi Ishu langsung melompat ke dalam pelukanku. Aku mencium aroma samar darinya dan berkata, tikusnya sudah lari. Ishiwa, aromamu wangi sekali. Pipinya memerah. Kau menyebalkan. Kau sengaja menakutiku. Aku langsung menyangkalnya. Tidak. Aku tidak melakukannya. Ada banyak tikus di sini. Ayo, biar aku menggendongmu ke dalam mobil. Tepat saat aku mengangkat Sue Eshua dan hendak masuk ke mobil. Dua pria berbaju hitam yang mengawasi dari kejauhan menegang saat mereka melihatku berjalan keluar tanpa cedera. Sialan, bagaimana bocah itu bisa keluar hidup-hidup? Di mana Tuan Muda Zhao? Mereka bergegas keluar dari kendaraan dan menuju taman untuk mencari Zhao Tianlong. Tak lama kemudian, seorang pengawal kembali ke kediaman Zhao untuk melaporkan bahwa Zhao Tianlong hilang. Patriark Zhao Deheng meledak dalam amarah. Hilangnya putranya benar-benar mengguncangnya. Dua orang yang hidup, bagaimana mereka bisa lenyap begitu saja? Terus cari. Bawahannya hanya bisa melapor tanpa daya. Patriark, lebih dari 100 orang dari kami mencari di taman kecil itu 8 kali, bahkan memeriksa sungai. Benar-benar tidak ada jejak Tuan Muda. Pakar misterius yang muncul entah dari mana itu terlalu kuat. Dia melumpuhkan kami semua dalam waktu 2 menit. Hanya Tuan Muda dan si muka kodet yang tersisa. Dia pasti telah membawa mereka. Wajah Zhao Dechong menjadi muram, seorang pakar misterius. Tianlong adalah putra satu-satunya. Siapa yang menargetkan keluarga Zhao? Mungkinkah keluarga Yi yang berada di balik semua ini? Dia membentak memberi perintah.
Kirim semua orang untuk terus mencari. Laporkan padaku begitu kalian menemukan sesuatu. Setelah bawahannya pergi, dia tiba-tiba teringat si muka Kodet juga hilang. Mungkinkah semuanya benar-benar terkait dengan insiden 5 tahun yang lalu? Seharusnya dia membunuh Yi Fan saat itu. Saat itu juga, dia membeku. Ada sesosok bayangan yang duduk dengan tenang di dalam ruang kerjanya. Sambil menunjuk ke penyusup misterius itu, dia bertanya, siapa engkau? Aku terkekeh. Orang yang coba kau bunuh 5 tahun lalu. Wajah Zhao Dechang berubah karena terkejut. Yi Fan, kau tidak bodoh, kau hanya berpura-pura. Dia hendak berteriak minta tolong. Sebuah pena melesat di udara, menembus telapak tangannya, dan menancapkan seluruh tangannya ke dinding. Gumpalan kertas menyusul, membungkam mulutnya. Aku berjalan ke arahnya dan berkata dengan tenang, jawab dengan jujur dan rasa sakitmu akan berkurang. Lalu aku mengambil kertas dari mulutnya, membiarkannya berbicara. Sambil gemetar, dia bertanya Tianlong, dia mati di tanganmu, kan? Aku menjawab dengan tenang, tentu saja. Haruskah aku membiarkan seorang pembunuh hidup untuk merayakan tahun baru? Zhao Dechang gemetar tak terkendali, basah oleh keringat dingin. Aku hanya mengikuti perintah. Aku membentak, jangan banyak omong. Katakan, selain keluarga Wang dan keluarga Li, siapa lagi di kota Yin yang bekerja di bawah keluarga Liu dari ibu kota provinsi? Sambil menahan sakit, dia tergagap, hanya keluarga Wang dan keluarga Li. Tapi keluarga Liu punya ahli yang mengawasi keluarga Yi setiap saat. Aku benar-benar tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Aku melanjutkan, lalu siapa yang mendukung keluarga Liu? Orang besar mana dari Shangjing? Dia menolak menjawab dengan benar dan mencoba membantah. Aku tidak tahu. Aku hanya pernah bertemu perwakilannya sekali. Dia memakai topeng, dan semua orang memanggilnya Tuan Muda Zhao. Pengaruh mereka sangat besar. Mereka bahkan bisa menentukan gubernur kota Yun dengan mudah. Kau tidak bisa melawan mereka. Mendengar itu, aku mencekik lehernya, siap untuk menghabisinya, tetapi dia panik dan berteriak, masih ada lagi petunjuk lain. Jangan bunuh aku. Mataku menajam dengan niat membunuh. Bicaralah. Sambil gemetar, Zhao Decheng berkata, mereka menargetkan keluarga Yi bukan hanya karena kalian terlalu kuat. Mereka juga sepertinya sedang mencari sesuatu. Pada akhirnya, karena dia tidak bisa mengatakan apa benda itu, aku langsung menghabisinya. Tidak lama kemudian, saat Sudong mengetahui sesuatu telah terjadi pada keluarga Zhao, dia segera melapor kepada kepala keluarga Su Jian. Ayah, apa ayah dengar soal keluarga Zhao? Menurut ayah, apakah itu perbuatan Yi Fan? Su Jian memotongnya dengan dingin. Apa masalah itu bisa kamu sebutkan sembarangan? Keluarga Yi adalah penolong besar kita. Jika Yi Fan sudah pulih, kita seharusnya senang. Tapi Sudong tampak gelisah. Tapi bagaimana jika dia mengetahui kebenaran dari masa lalu? Kita menghabiskan bertahun-tahun mengambil alih industri keluarga Yi. Su Jian menampar wajahnya dan menyuruhnya diam. Lalu dia memarahi, kamu sudah tua tapi mulutmu masih saja ember. Aku sudah menyelidikinya. Ini bukan perbuatan Yi Fan. Rumornya, Zhao Decheng menyinggung seorang ahli tingkat Grandmaster bernama Fan Yi, seseorang yang dia provokasi di masa mudanya dengan merebut wanitanya. Ini adalah balas dendam. Namun, Sudong masih ragu, tapi aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Su Jian menyela lagi. Kamu harus segera menemukan Tuan Fan ini. Keluarga Su, kita punya urusan untuk dipercayakan padanya. Sudong langsung sadar ayahnya bermaksud untuk melenyapkan keluarga Yi sepenuhnya. Dia bergegas pergi untuk mengaturnya. Keesokan paginya bahkan sebelum aku bangun dari tempat tidur, aku mendengar pengawal di pintu berteriak, Nona Su, seseorang datang mencari Tuan Muda Yi. Dan pengunjung itu adalah mantan tunanganku, Xian Yufei. Su Yixue segera melingkarkan lengannya di lenganku, merapikan penampilannya, dan membawaku ke pintu masuk. Di gerbang, dia dan Yufei berdiri terpaku. Melihat kami berdua berjalan keluar begitu mesra, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Baru berpisah sehari, dan Yi Fan sudah bersama Su Yixue. Su Yixue tidak mau berbasa-basi. Xian Yufei, kenapa kamu di sini? Bukankah kemarin kamu sudah membatalkan pertunangan? Atau kamu datang untuk mengejek priaku lagi? Tahu apa yang terjadi kemarin telah menyakiti banyak orang, Xian Yufei tidak membantah. Fan, aku datang untuk minta maaf. Kemarin itu bukan pilihanku. Itu adalah keputusan pamanku. Aku juga tahu dia adalah orang yang lemah lembut. Saat pamannya mengumumkan pembatalan itu, dia tidak pernah punya keberanian seperti Yu Linglong untuk melawan. Saat itu juga, sebuah mobil Mercedes tiba-tiba berhenti. Tuan muda tertua keluarga Li Yun yang melangkah keluar. Dia berbicara dengan lembut kepada Xian Yufei. Jadi kamu di sini, aku sudah mencarimu sepanjang pagi. Bukankah kita sudah setuju untuk menonton film hari ini? Xian Yufei seketika ingin menghilang. Dia datang untuk meminta maaf, tapi Li Yun yang malah mengikutinya ke sini. Melihat Li Yun yang di sini, kejengkelan melonjak di hatiku.
Keluarga Li adalah bawahan keluarga Liu dari ibu kota provinsi, juga bagian dari kelompok yang menghancurkan keluarga Yi. Xian Yufei meninggalkanku itu satu hal, tapi berbalik dan bergabung dengan musuh-musuhku. Su Yixue menyadari kesedihanku yang sekilas, dan merasakan tusukan iba. Pasti sakit melihat mantan tunanganmu bersama pria lain. Dia langsung melangkah maju sambil memarahi. Xian Yufei, ini permintaan maafmu? Kamu di sini untuk minta maaf atau pamer kekasih barumu? Aku sudah menjadi wanita Yifan, jadi tolong berhenti mengganggu suamiku. Sambil berbicara, Su Yixue mengangkat wajahku dengan lembut, lalu dia mengecup bibirku dengan lembut. Melihat pemandangan di hadapannya, Xian Yufei merasa seolah-olah hatinya telah terkoyak. Ini bukan hanya sekadar kasih sayang. Itu adalah sebuah deklarasi, sebuah pertunjukan dominasi yang disengaja. Su Yixue berbicara perlahan. Jika engkau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah sekarang. Aku bekerja sama dengan sempurna sambil berhitung dengan jariku. Xian Yufei, kau tidak mau jadi istriku? Baiklah, aku punya istri baru sekarang, 6 orang, semuanya lebih cantik darimu. Dada Xian Yufei terasa sesak, seteguk darah hampir naik ke tenggorokannya. Dia menahannya, sedikit terhuyung saat menatapku, wajahnya pucat pasi. Dia masih mencoba untuk tersenyum. Fan, selama kau bahagia, itu sudah cukup. Aku doakan yang terbaik untukmu. Li Yun yang bergegas maju untuk menopangnya, tetapi Xian Yufei dengan marah menepisnya. Dia tidak pernah menyukai Li Yunyang, tetapi paman keduanya memaksanya masuk ke dalam hubungan ini demi masa depan keluarga Xian. Aku tetap tak bergeming. Beberapa kesalahan yang pernah dibuat tidak akan pernah bisa dibatalkan. Sementara itu, di ibu kota provinsi, kepala keluarga Liu, Liu Ran, duduk di ujung meja. Ekspresinya muram. Xiaohu sudah gila. Keluarga Yi sudah dihancurkan dari semua sisi dan bisa musnah kapan saja. Semua orang memutuskan hubungan, tetapi dia memilih untuk mendukung keluarga Yi dan bekerja sama dengan grup Su. Dia sedang mencari mati. Seorang bawahan dengan cepat menjelaskan, Presiden Xia berkata bahwa 5 tahun lalu, saat Yifan masih seorang jenius, dia menyelamatkan nyawanya. Dia ingin membalas budi. Liu Ran mendengus dingin. Aku tidak peduli dengan alasannya. Membantu grup Su berarti menentang keluarga Liu dan menentang kekuatan di belakang kita. Keluarga Zhao sudah lenyap, tapi kita masih punya keluarga Wang dan Li. Liu Ran terus memberikan perintah. Suruh mereka menyatukan kekuatan. Tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, grup Su harus menderita. Aku tidak peduli jika reputasi Su Yixue hancur. Buat kekacauan di seluruh kota Yin. Jadikan ini sebagai peringatan. Aku ingin lihat siapa lagi yang berani memihak keluarga Yi. Sementara itu, Su Yixue khawatir meninggalkanku sendirian di rumah meminta Wang Fugui untuk membawaku jalan-jalan. Fugui, aku mengandalkanmu. Aku akan kembali sore ini. Aku segera bertingkah bodoh lagi. Istri Yixue, kamu harus datang menjemputku. Setelah Su Yixue pergi, Wang Fugui akhirnya angkat bicara. Kak, dia sudah pergi. Hentikan aktingmu. Aku tahu kau sedang berpura-pura. Dia menyeringai lebar. Ayolah, di antara saudara engkau tidak perlu berakting. Aksi pura-pura bodohmu untuk mengelabui musuh di perjamuan itu sangat hebat. Dan pembantaian keluarga Zhao, itu juga perbuatanmu. Benar, kan? Tingkat kultivasimu jelas-jelas meningkat lagi. Jujur saja, kau tidak perlu berpura-pura di depanku. Kata-katanya membuat hatiku sesak. Musuh keluarga Yi terlalu dalam dan berbahaya. Aku tidak bisa menyeret Fugui ke dalam masalah ini. Jadi aku langsung kembali ke mode idiot. Wong tua, kau mau pakai sesuatu? Aku punya kantong plastik kalau kau butuh. Wang Fugui membeku. Aku benar-benar tidak tahu kau ini bodoh beneran atau pura-pura. Terserahlah. Aku anggap saja kau baik-baik saja. Karena hari ini kita senggang, aku akan membawamu ke tempat-tempat yang dulu sering kita kunjungi. Mungkin itu bisa mengembalikan ingatanmu. Jantungku melonjak. Tempat-tempat itu dari sebelum aku menjadi bodoh. Aku jelas tidak bisa pergi ke sana sekarang. Aku ini sudah menikah. Tidak lama kemudian, Wang Fugui membawaku ke loteng tua yang sudah usang. Kakak, dulu kau sering membawaku ke sini untuk membeli barang. Melihat tempat yang familiar itu, aku langsung teringat. Ini adalah pusat perdagangan pasar gelap terbesar di kota Awan, salah satu yang terbesar di seluruh barat daya. Mereka menjual segalanya di sini, pil kultivasi, ramuan, dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Selama kau bisa membayar, tidak ada yang tidak bisa kau temukan. Kebetulan aku juga ingin melihat-lihat, jadi aku sengaja bertingkah imut, bertepuk tangan sambil berjalan menuju pintu masuk. Wang Fugui sengaja mengikuti di belakang, melihatku berjalan dengan begitu alami. Kilatan kegembiraan muncul di matanya. Kakak benar-benar ingat jalannya, jadi dia pasti tidak benar-benar bodoh. Yang tidak dia ketahui adalah semua yang dia lihat persis seperti yang aku ingin dia lihat. Setelah memasuki tingkat bawah tanah ketiga, tempat itu masih ramai. Wang Fugui berkata dengan berani, Kakak, lihat ada yang kau suka? Kalau kau mau, aku akan membelikannya untukmu hari ini.
Aku mengambil kesempatan untuk mencoba salah satu seni rahasia yang kupelajari selama 5 tahun terakhir. Mata iblis aneh, yang bisa melihat menembus permukaan dan mengungkap kebenaran di dalamnya. Melewati sebuah kios yang menjual batu, sebuah batu hitam tiba-tiba menarik perhatianku. Dari luar terlihat biasa saja, tapi melalui mata iblisku, aku melihat di dalamnya ada pil pemelihara ki, sangat bagus untuk membantu seseorang menerobos ke ranah master. 5 tahun yang lalu, Wong tua hampir mencapai tahap itu, tapi dia masih belum berhasil menerobos. Pil ini sangat cocok untuknya. Tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Aku berpura-pura bodoh. Batu ini kelihatannya seru. Aku bisa pakai ini untuk menggoda kucing di rumah. Penjualnya meliriknya dan berkata, beli batu lain dan yang ini akan kuberikan gratis. Senyum tipis muncul di bibirnya. Batu itu hanyalah penyangga meja dari rumahnya. Dia melemparnya ke sini begitu saja, tidak pernah menyangka ada yang akan mengambilnya. Dengan gembira aku mengambil batu hitam itu dan satu lagi seharga 30.000. Wong tua, bayar. Kamu janji akan membelikan barang untukku. Wong Fuguai hampir saja hancur. Kakak, ini semua sampah. Kenapa buang-buang uang? Aku langsung pura-pura marah. Apa, kamu tidak mau mengeluarkan uang untukku? Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Tanpa daya, dia pun membayar. Lalu aku menyerahkan batu hitam itu padanya. Nah, begini lebih baik. Yang ini untukmu. Saat itu, aku mendengar obrolan di sekitar. Apa kamu dengar? Keluarga Yi mengalami tragedi besar. 10 anggota pahlawan mereka tewas tadi malam dan musuh-musuh mereka belum selesai. Mereka bahkan menyewa seseorang setingkat Marshal Venerable untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Jantungku berdebar sangat kencang. Mereka benar-benar menyewa seorang Marshal Venerable untuk menghapus garis keturunan terakhir keluarga Yi. Tapi karena aku telah bangkit, tidak mungkin aku akan membiarkan para dalang tersembunyi itu berhasil.